Jumpa lagi di Channel. Jumpa lagi di channel ya, akhirnya ketemu lagi, reaction lagi. Apa yang kita reactionin? Kalau kemarin kita mereaction tentang suasana di Jalan Alor, Bukit Bintang ya. Tapi ada yang bilang selain Jalan Alor, jalan apa lagi yang ramai di daerah Bukit Bintang itu? Di Jalan Bukit Bintang ya. Di Jalan Bukit Bintang Raya ya. Gitu. Terus di daerah mana lagi? Pavilion, Times Square. Berjaya Times Square ya, Berjaya Times Square. Loyot Plaza ya. Kangen juga Loyot Plaza, padahal sepi-sepi amat gitu ya. Yang lucunya, mall di Jakarta lebih banyak, tapi kita malah belanja di sana gitu ya. Artinya orang Malaysia sendiri ke Jakarta, orang Indonesia, terutama orang kita ya, terutama dari Jakarta itu ke Kuala Lumpur. Karena antara Jakarta ke Kuala Lumpur itu seperti dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Bener nggak? Jakarta Kuala Lumpur itu seperti dari Kuala Lumpur ke Jakarta ya. Jadi banyak sekali, kita pernah lihat di daerah Jakarta Pusat ya, banyak orang Malaysia yang main di daerah Jaksa ya, di jalan Jaksa dekat Monas. Nah, kali ini kita mau ngebahas suasana di daerah sekitaran Bukit Bintang, bukan hanya di Jalan Alor, tapi di Jalan Sultan Ismail ya, atau Bukit Bintang Raya sampai ke dengan Pavilion. Gimana sih suasananya di bulan Desember 2021 ini setelah lockdown? Apa suasana yang ada di sana? Nah, ini ada video dari mungkin orang Indonesia yang tinggal di sana, dan dia ini sering memberikan informasi tentang suasana-suasana yang terkini yang ada di kota Kuala Lumpur. Nah, coba kita lihat ini videonya. Di sini kita mau Samsung Pay. Oke. Nah, ini kita mau lihat Kuala Lumpur, suasana pusat kota di daerah Bukit Bintang. Menit, detik 04 ya. Nah, kita mulai. Oh, ini di depan Loyot Plaza. Depan Berjaya Times Square di tikungan ya, atau perempatan. Di atasnya itu monorail ya, monorail dari Sentral ya, Bukit Bintang. Jadi terus terang aja saya kalau misalnya ke Bukit Bintang ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari bandara Selamat sampai ke Sentral, sore, Berjaya Times Square, Kuala Lumpur, Malaysia, Bukit Bintang lah ya. RM1. Oke, hari ini aku akan membawa kalian ke suasana dari depan Jakarta juga kan Berjaya naik Times kelas. Square Jakarta juga sampai ke 3.500. depan McD, yaitu Bukit Bintang sana. Iya, sekarang 3.200. Jadi apa-apa benda, jom kita jalan dulu. Mungkin banyak kawan-kawan kita yang sudah rindu suasana dari depan sini ya, dari Times Square ini. Besok-besok kita akan review Times Square. Hari ini kita nggak review sebab kita mau jalan dulu. Kita lagi jalan-jalan ya. Ini dia jalan-jalan suasana di Ini sebentar lagi tahun baru ya. Iya, ini bulan Desember bentar lagi tahun baru. Ya, selamat menjelang tahun baru. Ini di depan Times Square ya, stasiun monorail Times Square. Sepi Bila banget ya. kalian mau naik monorail silakan naik monorail. Bila kalian mau naik bus silakan naik bus. Pokoknya banyak kemudahan lah kalau di Malaysia ini ya. Di dekat Berjaya Times Square ini juga ada bus yang dari Kuala Lumpur ke Singapura ya. Ke Golden Mile ya. Itu malam ya. Saya pernah waktu itu mau coba, akhirnya anak-anak nggak setuju. Udahlah sampai naik bus. Berapa jam sih? 5 jam ya. 5 jam ya. Iya. Akhirnya Karena repotnya itu di imigrasi. Iya, akhirnya nggak jadi, kita akhirnya naik pesawat juga. Iya, karena kalau kita bawa 1 tas kita harus bawa. Kalau Nah. kita bawa 3 tas, tiganya harus bawa. Nah, bagaimana? Oh. Seperti dipanggul-panggul ya. Aduh. Wah, suasana. Beda ya, berbeza ya. Kalau dengan biasa-biasanya itu sangat berbeza sekali. Kangen nih suasana daerah Berjaya Times Square. Siapa naik Elevan? Nah, nanti kalau udah normal dari sini kita boleh naik bus pergi Singapura ya. Oh, Lihat. naik bus pergi Singapura ya. Mantap. Dia ini orang Indonesia yang ada di Malaysia, ngomongnya udah coba-coba logat Melayu ya.
Nah ini KL Johor Baru Johor Singapura Baru, ya ini. Singapura. Ini di bawah Times Square. Ah ini nih kita pernah tanya di sini kalau nggak salah itu kurang lebih sekitar Bebas di jalan boleh pergi ke berapa ya? 30 Singapura. 90 ringgit kurang Oh, lebih ya tiketnya. tiketnya 90 ringgit atau sekitar 300 ribuan ya kurang lebih ya. Wah Dulu kalau stasiun. Ini adalah mall tempat biasa anak-anak Indonesia atau pelancong luar negeri ya belanja di mall ini. mau apa nih? Berjaya Times Oh Square. Berjaya Berjaya Times Times Square. Terus terang Ini aja ada kita langsung agak hotel kurang ini. ya ke Berjaya Times Square ini karena di daerah Bukit Bintang itu banyak sekali Tapi kita nggak masuk dulu ke mall ini ibaratnya ya. Kita lewat kondisi dulu. Besok-besok kita review mallnya mall ini. terutama di Pavilion, kemudian tahun tuh baru lah ya. Loyang Plaza ya, Sungai Weng ya, Semewang. Sungai Wang. Hotel juga banyak. Kalau malam enak nongkrong di depan. bersih kan Kuala Lumpur. Banyak yang gitar-gitar. Inilah Malaysia bro. Dulu AirAsia banyak sekali di daerah-daerah dari Padang, kemudian dari Palembang, kemudian dari Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang itu Direct rutenya ya? langsung direct. Tapi sekarang udah kurang ya, berkurang sekali. Jadi apa ya, pertumbuhan ekonominya agak sedikit mandek karena pariwisatanya pun ikut turun. Iya. Karena berkurangnya turis-turis yang Ya. datang. Ya. Dan dari pemerintah mereka sendiri juga kan Kerja masih kosong. melarang kan. Pembantu, Masih melarang. Pembersih cleaner. Masuk turis-turis dari luar Gaji negeri. 1.600 12 jam bekerja. Kerja kosong, gaji Cuti 1.600 per ringgit. hari, Wah. sebulan. Tempat 1.600 bekerja ringgit itu kurang lebih berhampiran Times sekitar Square, KL. 3 juta. Oh, ini bagus. 1.000-nya ya 3.500 ya. Nah, buat kalian yang mau cari kerja boleh Sekitar 5 juta ya. simpan ini ya. 1 bulan, man. 1 bulan. Tapi untuk Kita tinggalkan dulu. apa ya? Membantu pengganti lah. Di saat cuti liburan. Mantap. Ada mobilnya nih kurang. Tapi tetap aja masih macet sih. Tapi turisnya saja mungkin Iya, ya. mungkin ini penduduk Kayak punya lokal. Penduduk lokal. Bagus mobil. Jadi kita pengen melihat nih suasana terkini di Berjaya daerah Times Square Kuala Berjaya Lumpur. Times Square Kuala Lumpur. Kalian boleh lihat ada Ferrari bro. Oke, kita pause dulu ini karena dia muter-muter aja si Obi yang punya konten muter aja di situ, muter aja. Harusnya jalan jadi suasananya enggak. Jadi akhirnya apa? Videonya jadi terlalu panjang dan terlalu monoton. Ferrari lewat Monoton, depan Times Square ya. muter. Keren. Harusnya lebih review lebih singkat. Oh ini sekarang kondisi di sini, nggak usah muter dibolak-balik hanya untuk melapor. Oke, jadi beginilah suasana di depan. Gitu loh. Ini menit ke 5.39 kita coba kita muter-muter di Times Square aja. Ini Kita adalah coba lihat bangunan suasana. tertinggi kedua ya. Ini 10.38. Belum Kita lagi. akan menit Kayaknya tinggian ini 10.38. daripada KLCC. Ini ya. simpang Sultan Sektor. Ismail ya, simpang Sultan Ini namanya Ismail yang TFX arah mau Kuala menuju ke Lumpur. daerah Bukit Bintang Raya. Nah ini kalau ke kiri ke daerah Sama Bukit Berjaya Bintang Jas. itu melewatin Loyang Plaza dulu ya. Nah ini belok kiri. Dia kalau lihat belakang juga sebenarnya bisa sih, motong lihat belakang itu tembus di Sungai Wang ya, Sungai Wang terus langsung ke Jalan Bukit Bintang Raya tembus ke Jalan Alor. Nah dia coba lewat depan ke daerah Jalan Sultan Ismailnya. Nah ini monorail Ada ya, monorail. monorail yang arah Best. dekat stasiun monorail Bukit Malaysia Bintang. best. Ini saya hafal banget karena dari sentral tuh selalu dalam artian selalu naik monorail RM1 ya.
Besok-besok saya akan jalan di bawahnya bangunan TRX gitu ya. Sekarang belum, saya jalan dulu. Berkabut pula. Terus terang aja buat Tommy Saputra ini terlalu monoton dan terlalu panjang. Dia muter-muter aja. Padahal kalau dirapetin lagi dia tahu dengan kondisi. Oke, lanjut. Videonya, oh ini begini, potong. Oh ini suasana. Nah ini jalan, ini udah masuk jalan Sultan Ismail ya. Di jalan Sultan Ismail nih. Nah ini udah tembus ke Loyat Plaza. Nah ini udah mendekati stasiun monorail Bukit Bintang. Apa orang sana? Bukan. Saya orang sini tapi kebetulan saya lagi melihat di sana. Sungai Weng Plaza ya. Sungai Weng Plaza. Plaza Sungai Weng. Sebentar lagi tahun baru ya. Biasanya bus ada ya, bus pasiaran ya. Foto-foto gini. Persiaran. Itu banyak ramai di sini. Waduh sepi banget. Ya mereka Saya juga pernah lewat belum, tempat nongkrong kopi. orang lokal Kemarin sendiri juga saya belum pernah berani beli ini. keluar Ya. kan. 7-Eleven. 7-Eleven, 7-Eleven. Nah ini melewati 7-Eleven, setelah itu stasiun monorail Bukit Bintang. Dan kalau biasanya kalau mungkin nggak ada corona ini ramai banget. Wow. Sepi ya. Jadi di sini udah tutup semua ya. Tutup. Dulu di sini oke ya, nggak ada Kedai-kedai tutup-tutup ya. kayak gini. Kayaknya belum balik orang yang nyewa-nyewa itu ya, jadi sepi kayak gini. Lihat, sayang kan? Ya. Biasanya di sini Kedai-kedainya ramai. masih tutup. Pak. Jauh dengan kondisi kota Jakarta. Terus terang Jakarta ramai banget kan. 13.09. Jadi di sini udah tutup semua ya. Dulu di sini oke ya, nggak ada tutup-tutup kayak gini. Ini banyak kan toko-toko baju. Kayaknya belum balik orang yang nyewa-nyewa itu ya, jadi Nggak sepi tahu kayak gini. tempatnya. Lihat, sayang kan? Gede-gedenya masih tutup. Gede-gede masih tutup. Ini simpang 4 Sultan Ismail ke Bukit Bintang Raya juga sepi ya di depan McDonald. Sayang kali ya udah tutup semua ya. Waduh, Ini dulu rame nih tempat jual-jualan gitu. ya. simpang Oke, 4 sekarang saya Sultan sudah Ismail sampai di ke depan Bintang Bukit Raya. Bintang. Jadi buat depan kalian yang McDonald, ya. sudah rindu Kuala Lumpur Bukit Lot Bintang, 10, lot 10. kalian boleh lihat video ini ya. Nah itu tempat Jadi kalau biasa kalian tukar pernah uang. jalan, kalian boleh sewa. Money changer di Ini. dekat di sebelah McDonald. Kalian boleh sewa Kebanyakan ini itu ya. disewa. Apa namanya ini? Nah Bukit Bintang stasiun Kayak MRT macam udah ada Jakarta di, gitu ya. di bawah. Kalau dulu kemarin Oke, sekarang di saya Setan. sudah di Kalau depan kemarin ini. kita di sana lagi dibangun Kemarin ya. pernah buat video Nah, ya, sekarang juga. tapi 2017, kemarin sama Debbie 2018. di sini. Sekarang saya sendiri. Jadi apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Ya, dia sudah sampai dengan simpang Bukit Bintang Sultan Ismail, sepi banget, itu sore hari. Nah, itulah akhir perjalanan dari video yang menggambarkan kota suasana di daerah Bukit Bintang dari Berjaya Times Square sampai dengan Bye. simpang 4 Sultan Ismail dan Bukit Bintang Raya. Kalau ke kiri ke Bukit Bintang, ya ke kanan itu daerah Pavilion ya. Pavilion. Nah ini biasanya di simpang 4 ini kalau malam itu jualan es Turki rame banget Oh, iya. gitu. Tapi sekarang kayaknya dari tadi dilihat bahwa kondisinya sepi, hampir seluruh toko itu tutup gitu. Nah jadi memang setelah lockdown ini mungkin harus bagaimana ya pemerintah ini bisa menaikkan ekonomi lagi dengan apa. Nah karena terus terang aja
turis yang melancong pun sepi. Warga negara atau penduduk negaranya pun juga aktivitasnya agak dikurangi, sehingga perniagaan juga jadi sepi sekali ya. Nah, kalau melihat tadi suasana daerah Berjaya Times Square, Sungai Wang Plaza, tempat kita belanja ya, kita belanja di Sungai Wang Plaza, sampai dengan simpang Sultan Ismail dan Bukit Bintang, melihat kondisinya sekarang itu dibanding sama dulu, pasti kamu terbayangkan suasananya seperti apa. Nah, gimana yang kamu rasakan setelah melihat sekarang? Berbeza. Iya, beda dan ngeliatnya sedih ya. Sedihnya kenapa? Nggak sampai nangis dong? Enggak. Oh, iya, Ya oke. sedihnya tadinya sih mau ngeliat kondisi Bukit Bintang itu sebagai obat kangen kan. Karena Iya, udah lama nggak kesana. udah lama nggak kesana. Tapi ternyata begitu melihat itu kok sepi. Kok rasanya tuh kayak bukan di Bukit Bintang. Kayak di mana? Nggak tahu, kayak di kota tua kali. Oh, Banyak yang tutup. sekarang gini, maksudnya, sepi. kalau ya kondisi hampir di seluruh negara mungkin terjadi Iya. seperti ini ya. Dalam artian gini, kalau kita melihat Jakarta sekarang, aktivitasnya kan sudah mulai meningkat ya. Iya. Artinya nggak berbeda dengan negara-negara yang sudah mulai duluan membuka lockdown-nya, beda dengan Malaysia. Iya, tapi beruntungnya kan Indonesia tuh nggak sampai lockdown. Iya. Jadi nggak sepi-sepi amat sih masih. Iya. Cuma kegiatan dibatasi. Kegiatan dibatasi, tapi dengan kegiatan itu dibatasin, ada berapa persen persentase menurun kalau melihat dari suasana yang dulu pernah dijalanin sama sekarang. Kalau dibandingkan Jakarta saat ini dan Jakarta waktu lockdown. Sebelumnya. Iya, Kalau dari aktivitasnya ya, iya. itu tuh berasa banget sih. Biasanya Berasanya? kan, besok kan macet di mana-mana. Iya, Jakarta tuh terkenal macet ya. Nah, walaupun Jakarta nggak lockdown, tapi Jam. kan banyak, apalagi ASN ya, pegawai negeri kan. Iya, pegawai negara di ya. rumah bukan di rumah kan, bekerja dari rumah, Bekerja WFH, dari rumah, WFH. 100%. Oke. Untuk pegawai swasta itu yang untuk perusahaan yang kritikal itu boleh bekerja di kantor, tapi itu dibatasi juga 50-75%. Nah. Sisanya banyak yang tutup. Nah itu jalanan sepi. Iya. Nah tapi udah berapa hari ini itu Macet Jakarta kali ya. udah kembali normal. Warga negara Malaysia, Jakarta sudah macet. Jakarta sudah beraktivitas normal sekali. Jadi kalau dibandingkan itu video, di-uploadnya itu kurang lebih tanggal 8 Desember, itu melihat kondisi Kuala Lumpur yang masih sangat sepi sekali. Saya masih ingat tuh kalau dibicara simpang 4 Sultan Ismail ke Bukit Bintang yang terus ke kanan kita arah ke pavilion, dari mulai jembatan penghubung dari pavilion itu sampai ke dengan Twin Tower belum jadi, sampai dengan sudah jadi kita ya. Dulu masih lihat bawah ya, saya nyebrang sampailah di kondisinya di Twin Tower ya. Tapi kita pernah loh yang lewat Terowongan. jembatan. Jembatan udah jadi ya sih. Mas Makanya Ari. kita bilang dari belum jadi sampai udah dengan jadi. udah jadi, sampai belum ada bus atau bus yang percuma atau gratis ya, sampai dengan kita coba naik bus gratis. Dan saya masih ingat taksi di depan Twin Tower itu. Kalau kita bicara alangkah dekatnya sekali dari Twin Tower ke Bukit Bintang, itu dia patok RM10. Saya bilang, waduh, mana kondisi mobil-mobilnya sudah mobil-mobil tua ya, Proton lama itu ya. Nah, inilah buat pemerintah Malaysia, jangan seperti ini. Kalau di Jakarta tidak ada lagi yang namanya kondisi taksi yang sudah tua dan dia menggetok harga yang sangat tinggi. Karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap terhadap perekonomian juga. Akhirnya mereka kan mengincar turis gitu. RM20 loh dari Twin Tower ke Bukit Bintang. Kalau diargokan atau pakai meteran itu makin RM5 gitu. Dan kita pernah juga dari naik taksi dari Dataran Merdeka ke Bukit Bintang kembali ke hotel itu cuma RM8 ya. Itu supirnya orang Cina, dia pakai argo gitu, RM8. Ya, itu mobilnya Proton yang baru. Tapi kalau mobil yang pacik-pacik tua itu yang banyak di Bukit Bintang atau di Twin Tower, udahlah. Itu ngetok harga itu. Cegah gitu Dulu kan. Jakarta juga ada. Ya, Nah, itu tahun berapa? iya. Zaman kapan? Taksi-taksi yang mungkin udah nggak layak pakai Layak. itu
bisa taksi gelap atau apa ya, Ya. itu nggak pakai argo kan, Iya. tapi sekarang udah nggak boleh lagi kan, Nggak boleh udah bersih lagi. sekarang semua Udah pakai bersih. argo. Itu mungkin di awal tahun 2000-an itu. Iya. Ya, Dulu udah banyak juga dulu. 20 tahun yang lalu. Nah, tapi di Malaysia sampai saat ini masih. Di Jakarta itu taksi banyak sekali ya. Alphard aja jadi taksi, Mercy jadi taksi. Karena saya pernah ngobrol sama supir taksi di Bukit Bintang, dia cakap begini katanya. Di Jakarta itu saya katakan bahwa Alphard dan Mercy saja jadi taksi. Bener nggak? Alphard dan Mercy jadi taksi. Dia cuma bilang gini, wow, kalau Alphard di sini yang pakai itu Tan Sri. Dia pun tengok itu mobil Vios itu jadi taksi. Di Jakarta itu mobil Vios jadi taksi. Tapi itulah perbedaan-perbedaan ya negara jiran ya, antara Indonesia dan Malaysia. Kelebihan dan kekurangannya ada masing-masing. Tidak ada yang sempurna dalam hidup. Tunggu video kita lainnya yang lebih menarik lagi, mungkin ngebahas tentang apa, ada info, ada berita, ada apa yang terkini. Jangan lupa untuk selalu support channel kita dengan subscribe, like, share, dan komen. Dah. Sampai jumpa.